kronis yang menyebabkan gangguan pertumbuhan pada anak. Kondisi ini dikenal dengan sebutan stunting. Kapan stuntingnya akan selesai kalau caranya seperti ini? Buruknya sanitasi lingkungan jadi faktor lain lambatnya tumbuh kembang anak atau stunting. Ya, kasus stunting tahun 2024 turun menjadi 14%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan kampanye tentang stunting. Silakan simak video ini sampai habis. Halo semuanya, saya Tiara dari Generasi Sehat TV. Hari ini kami mengadakan kampanye tentang pencegahan stunting, masalah serius yang masih banyak terjadi di Indonesia. Yuk kita mulai. Halo Dokter Sarah, sebenarnya apa itu stunting? Oke, halo juga reporter. Jadi, stunting itu adalah kondisi anak yang tumbuh jauh lebih pendek dari yang biasanya. Hal ini disebabkan karena kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Ini bukan hanya soal tinggi badan, tetapi tentang perkembangan otak, konsentrasi, dan kesehatan jangka panjang. Halo Dokter Sarah. Halo juga. Nah, aku punya adik umur 4 tahun, tapi aku bingung menu apa sih makanan untuk mencegah stunting? Oke, bagus sekali ya kamu peduli dengan adikmu. Jadi, kalau misalnya mau mencegah stunting, minimal tuh adik kamu makan makanan bergizi yang seimbang. Minimal itu ada protein, sayur, buah, dan minum air yang cukup. Oke, terima kasih. Betul, dan kalian tahu nggak di Indonesia stunting masih terjadi karena kurangnya kesadaran gizi dan kebiasaan makanan yang tidak baik. Berarti penting juga ya kita sebagai seorang kakak untuk mengingatkan adik kita. Betul, kita bisa jadi contoh dengan makanan sehat, menjaga kebersihan dan edukasi keluarga. Makanan untuk mencegah stunting ada telur, sayur, buah, dan lain-lain. Itu semua murah dan bergizi. Anak kecil harus memakan protein yang seimbang agar tumbuh optimal. Jadi kalau kita ngasih makan adik kita itu bisa murah, nggak mahal ya? Ya betul, itu semua sangat penting. Kita lakukan wawancara singkat. Dokter, apa dampak stunting untuk masa depan anak? Oke, jadi dampak stunting itu saya sebutkan tuh sebenarnya ada banyak, cuman ini saya sebutkan beberapa aja ya. Anak itu bisa pertumbuhannya melambat, terus juga daya tahan tubuhnya bisa juga melemah, bahkan anak bisa kesulitan belajar. Nah, makanya pencegahan stunting itu sangat penting. Apa sebagai kakak remaja, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang aku pelajari hari ini, aku jadi memastikan makanan sehat bergizi untuk adik aku untuk mencegah stunting. Silvi, apa pesanmu untuk remaja lainnya? Kita remaja punya peran penting, edukasi keluarga, hidup sehat, dan dukung adik-adik agar hidup optimal. Oke. Dokter Sarah, apa menu favorit anti stunting? Oke, menu favorit anti stunting itu 1 telur. 1 telur sehari itu sudah cukup untuk mengembangkan pertumbuhan anak dengan sangat baik. Cegah stunting bisa dimulai dari rumah. Mulai dari makanan sehat dan bergizi, Mulai dari pengetahuan dan peduli. Generasi sehat, kuat dan bersama. Sekian video kampanye mencegah stunting dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.